Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari strategi perusahaan. Yang pertama adalah pengertian strategi. Strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tatanan lingkungan yang direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari suatu perusahaan itu dapat dicapai dengan pelaksanaan yang maksimal. Sedangkan untuk pengertian dari perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya atau input dasar dari seperti bahan dan tenaga kerja yang dikelola serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa kepada pelanggan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan laba. Jadi strategi perusahaan adalah sekumpulan pilihan kritis untuk merencanakan dan penerapan serangkaian rencana, tindakan, dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang ideal berkelanjutan sebagai arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang. Jika disingkat, strategi perusahaan dapat diartikan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk materi selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu macam-macam strategi dalam perusahaan. Macam-macam strategi dalam perusahaan ada 4. Yang pertama, strategi integrasi. Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Kadang semua disebut sebagai integrasi vertikal. Integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor. Yang kedua yaitu integrasi intensif. Strategi intensif bertujuan untuk penetrasi pasar dan pengembangan produk. Kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Ada 3 jenis strategi diversifikasi. Yang pertama yaitu diversifikasi konsentrik. Maksudnya perusahaan menambah jasa atau produk baru. Yang kedua yaitu diversifikasi horizontal. Perusahaan menghadirkan produk atau jasa baru dari sebuah perusahaan lain. Yang ketiga yaitu diversifikasi konglomerat. Perusahaan menghadirkan bisnis baru. Strategi yang keempat yaitu strategi defensif. Perusahaan akan melakukan strategi ini apabila kondisi perusahaan berbeda dalam kondisi yang tidak maksimal. Sekian materi yang kedua yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildayati Kusina, NIM 051. Saya di sini akan tentang strategi dalam perusahaan pada bagian C, yaitu tingkatan strategi perusahaan. Menurut Whelan dan Hanger 2008, ada beberapa tingkatan dalam strategi perusahaan besar. Ada 3 tingkatan strategi menurut mereka. Yang pertama yaitu strategi korporasi. Strategi ini yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis atau produk. Ada 3 jenis strategi yang dapat dipakai pada tingkat strategi ini, yaitu yang pertama strategi pertumbuhan, yang kedua strategi stabilitas, yang ketiga yaitu strategi yang diterapkan untuk memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. Yang kedua yaitu strategi bisnis. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan bukan strategi yang menekankan pada perbankan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. Terdapat 3 macam strategi yang bisa digunakan pada strategi tingkat
tingkat bisnis ini, yaitu yang pertama strategi kepemimpinan biaya, yang kedua yaitu strategi diferensiasi, yang ketiga yaitu strategi fokus. Yang ketiga yaitu strategi fungsional. Strategi ini digunakan pada level fungsi seperti operasional, produk, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mengacu pada dua tingkatan strategi sebelumnya, yaitu strategi korporasi dan strategi bisnis. Strategi fungsional juga disebut sebagai value based strategi, berfokus pada memaksimumkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang konsep strategi. Yang pertama, perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh oleh organisasi dengan cara yang rasional dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi atau inkonsistensi perilaku dan juga tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu sudut yang diposisikan oleh organisasi dalam memunculkan aktivitasnya. Yang keempat yaitu sebuah perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi di antara organisasi dan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya. Yang terakhir yaitu rincian langkah taktis organisasi yang isinya adalah informasi untuk mengelabui para pesaing. Lanjut materi yang terakhir yaitu konsep strategi. Yang pertama yaitu perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh oleh organisasi dengan cara yang rasional dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi atau inkonsistensi perilaku dan juga tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu sudut yang diposisikan oleh organisasi dalam memunculkan aktivitasnya. Yang keempat yaitu sebuah perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi di antara organisasi dan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya. Dan yang terakhir, perumusan strategi. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan yang mencapai visi dan cita-cita dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, kita bisa merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis tersebut. Yang keempat, menentukan tujuan dan target tertukar, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.